Hey guys, welcome back to my channel, The Analog Junkies. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, oke? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang Aaron Carter yang baru saja meninggal dunia beberapa jam yang lalu ya, sebelum video ini dibuat. Ya, for information ya, buat kamu yang tidak kenal Aaron Carter ini terkenal sekali di tahun 2000-an gitu ya, awal 2000-an. Jadi dia ini adalah saudara kandungnya atau adiknya Nick Carter. Nah, kalau kamu belum kenal juga siapa ini Nick Carter, Nick Carter adalah personilnya Backstreet Boys ya. Jadi Backstreet Boys ya, ini ada Nick Carter di sini ya. Oke. Nah, jadi dia ini terkenal sebagai penyanyi cilik pada saat itu ya. Ini Carternya taruh sini aja. Lahirnya pada tahun 1987 dan meninggalnya tanggal November 2022 hari ini ya. Jadi makanya aku buat video ini. Jadi kebetulan aku dapet kasetnya Aaron Carter ya. Kalau diskografinya berapa album ya? Dia ini punya nanti kita cek dulu. Nah, ini mana ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, bener. 5 album, tapi yang aku dapat 2 ya. Yang pertama ini Aaron Carter yang ini ya. Yang album pertamanya tahun 1997 ya. Bener ya. Kemudian album keduanya Aaron's Party Come Get It tahun 2002. Jadi dia masih kecil sekali ya. Jadi orang mengenang sebagai penyanyi cilik ya, sekarang jadi rapper kalau nggak salah ya, penyanyi cilik adiknya Nick Carter from BSB. Kemudian Aaron, nah yang ini tahun tahun 2001, yang ini tahun 2001. Kemudian dia merilis lagi album Another Earthquake tahun 2002 ya. Kemudian terakhir ya, Aaron Carter merilis album Love tahunnya baru ya, tahun 2018 ya. Oke, nah jadi mungkin generasi tahun 2000-an kenal siapa itu ya, lagu-lagu seperti Crazy Little Party Girl, kemudian ada apa lagi ya, I Want Candy gitu ya. Oke, jadi si Aaron Carter ini lahirnya tanggal 7 Desember 1987 ya, di Tampa, Florida ya. Jadi adik bungsu atau bukan ya? In addition to his brother, he has 3 sisters, twin sister Angel, BJ, Leslie. Jadi selain Nick ini dia punya saudara lain juga banyak ya. Jadi, nah ini adalah album debutnya tahun 1997 ya, 1997 itu judulnya Aaron's Party. Bener ya, Aaron's Party ini ya. Aaron Carter ya, ada intro I Will Be Yours, Crazy Little Party Girl, kemudian One Bad Apple, I'm Gonna Miss You Forever, Tell Me, How to Make You Smile, Get Wild, Shake It, Please Don't Go Girl. Please Don't Go Girl ini kok nggak salah lagu lama ya. Kemudian I'd Do Anything, Ain't That Cute, Crush on You, dan Swing It Out. Ya, jadi ini dirilis tahun berapa ini ya? Dirilis tahun 1997 ya, jadi debut albumnya. Jadi dia lebih dikenal sebagai saudaranya Nick Carter dari Backstreet Boys ya. Jadi sebenarnya dirilis tahun 97 di Eropa, kemudian dirilis ulang lagi ya with a new song and remix. Jadi dirilis ulang lagi dengan lagu remix dan lagu baru ya. Kemudian dirilis di Amerika, tepatnya musim panas tahun 1998. Nah, album ini bisa mencapai top 10 di beberapa negara di Eropa, kemudian masuk ke chart ya, dan nongkrong di nomor 12 ya, peringkat 12 di United Kingdom ya. Jadi walaupun tidak masuk chart di Billboard 200, kemudian pelan-pelan masuk ke peringkat 17 di US Top Hit Seekers Chart dan menjual 100.000 kopi ya di Amerika Serikat sana. Jadi lumayan terkenal ya. Jadi ada single seperti Crush on You ya, tadi ada Crush on You, ini sebenarnya lagu Jets ya. Kemudian Crazy Little Party Girl, kemudian I'm Gonna Miss You Forever. Ini ya lumayan membuat Aaron Carter terkenal lah ya. Jadi dia akhirnya dikenal banyak publik ya, walaupun lengket ya dengan sebutan
saudaranya Nick Carter. Ini gambarnya dikit ya, ada gambar Aaron Carter seperti ini saja ya. Kemudian Aaron Carter merilis album kedua tahun 2002 ya, sophomore album. Jadi karena lumayan sukses ya album perdananya, album debutnya, kemudian dia merilis Orange Party atau Come Get It. Ada lagu-lagu seperti I Want Candy, That's How I Be Shake. Aku belum dapet ya ininya apa namanya, kasetnya. Dan makin mencitrakan dirinya sebagai penyanyi muda yang berpotensi gitu ya. Dan main film, main serial televisi kalau nggak salah seperti Lizzie McGuire. Kemudian jadi pembuka di konser-konser besar ya, konser-konser boy band ya, tentu saja Backstreet Boys, Britney Spears. Kemudian masuk ke Disney Channel, Nickelodeon. Pokoknya dia berpotensi lah masuk gitu ya. Apalagi dia kan satu label dengan Britney Spears, Backstreet Boys kalau nggak salah, di Jive ya. Nah, di album berapa nih? Ketiga ya. Jadi Aaron Carter sudah tidak cilik lagi, bukan penyanyi cilik tapi penyanyi remaja. Ini judul albumnya Oh Aaron ya, rilis tahun 2001. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh ya setiap album ini ya. Dan ini kayaknya ditemani dengan perilisan juga DVD konsernya ya. Jadi tidak lama setelah album ini dirilis, album DVD konsernya juga dirilis dan lumayan sukses juga ya, walaupun aku nggak terlalu tahu lagu-lagu yang ada di sini kecuali dua album sebelumnya tadi ya. Jadi lagu-lagunya apa saja kita cek, ada Oh Aaron, ada ini featuring Nick Carter ya, dan ada band namanya No Secrets, kemudian Not Too Young, Not Too Old. Nah, aku tahu Not Too Young and Not Too Old gitu ya. Jadi citranya sebagai remaja ya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini gambarannya banyak beda dengan album tadi, atau memang isinya sudah nggak ada lagi, hilang ya, terpisah biasanya. Ini ya karena ini mungkin karena itu masih cilik ya, jadi nggak terlalu diperhatikan untuk foto-fotonya. Kalau ini mungkin sudah remaja, banyak yang naksir gitu ya, yang bakal suka dengan Aaron Carter yang benar-benar seperti Nick Carter ya, saudaranya gitu. Nah, ada ini ya, Jimmy Neutron, Boy Genius, featuring all new music Aaron Carter. Ini film kartun Jimmy Neutron ini ya, Boy Genius ini. Di sini tidak ada lagi foto-foto Aaron Carter. Ini ada foto Aaron Carter waktu di album sebelumnya tadi ya. Oke. Nah, dan ya remaja juga akhirnya dia berpolemik dengan banyak orang, ini dengan saudaranya sendiri. Bahkan saudarinya kalau nggak salah meninggal dunia ya, overdosis gitu. Dan Aaron Carter juga kemudian banyak banget kontroversi ya, banyak banget kontroversi Aaron Carter ini. Kita cek ini di Wikipedia apa saja kontroversinya. Nah, Carter had tumultuous relationship with his sibling. Jadi dia ini banyak bermasalah ya hubungannya dengan saudaranya, dengan Nick Carter yang kadang bermusuhan, kadang berbaikan lagi. Kemudian ini tahun 2019 katanya Carter ini membuat tuduhan sexual abuse against his sister. Jadi saudaranya sendiri ya tuduh ya, saudarinya Leslie meninggal pada tahun 2012 Leslie ini ya, karena overdosis ya. Nah, jadi katanya abuse-nya ini tadi ya, pelecehannya tadi mulai ketika dia 10 tahun ya, dan berhenti ketika dia berumur 13 tahun. Kemudian di sini disebutkan and occur when Leslie would fail to take her prescribed medication for her bipolar disorder. Ternyata saudarinya meninggal tadi ya, punya bipolar juga. Kemudian ya, masalah selanjutnya. Nah, saudaranya Nick Carter juga ya kena imbas juga dengan si Aaron Carter ini, walaupun ya sedikit banyak mempengaruhi lah ya karirnya Aaron Carter ini, karena orang ingetnya ya Aaron Carter ini saudaranya Nick Carter. Tapi katanya di sini ditulis dia pernah menuduh saudaranya Nick ini ya karena sudah abuse gitu, lifelong abuse, and imply that Nick also abuse a female family member. Dan Nick ini juga abuse saudarinya, entah siapa ya. Kemudian Nick's legal team deny the allegation, tapi ya akhirnya pengacaranya Nick Carter ini membungkam gitu ya tuduhan si Aaron Carter, which came after Nick and their sister Angel saw restraining order against Carter. Kemudian ya
Nick Carter dan saudarinya tadi membuat restraining order, itu seperti perintah pengadilan supaya tidak dekat-dekat dengan orang yang itu tadi, pemegang restraining order tadi ya. Oke. Who reportedly confessed that he had thoughts of killing Nick's then pregnant wife Lauren Carter. Jadi kata Nick Carter itu karena dia minta restraining order tadi ya, supaya tidak boleh berdekatan, perintah pengadilan tadi, karena Nick Carter ini khawatir dia dan istrinya yang sedang mengandung ya bakal ia bunuh gitu ya. Wow, mengerikan sekali ya. Nah, di tahun 2020 ya, Aaron Carter juga bermasalah dengan artis asal Jerman. Jadi makanya masalah hak cipta gitu ya. Jadi tahun 2020 nama artis Jerman itu adalah Jonas Jodicke. Jadi masalah artwork lah gitu ya. Kemudian ya akhirnya ya di pengadilan lah gitu ya, dan Aaron Carter harus membayar $12.500 gitu ya. Kemudian tahun 2020 yang baru-baru ini ya, Aaron Carter ini membuka OnlyFans gitu ya. Jadi ya tau lah ya konten-konten OnlyFans itu seperti apa gitu ya. Jadi banyak pornografi gitu, dan mulai gitulah banyak bagi yang mau nonton biasanya kan yang ngerti lah OnlyFans itu ya. Jadi bayar $50-100 ya untuk foto bugilnya gitu ya, atau sekitar $26 lah sebulan. Jadi kalau kita bisa mengakses itu tadi apa, OnlyFans-nya gitu. Nah, tapi banyak orang yang geleng-geleng kepala kalau kontennya ini aneh gitu, dan akhirnya ya banyak yang ya nggak laku gitu ya. Nah, tahun 2021 Aaron Carter ini dia jadi penampil gitu di Las Vegas gitu, ada Naked Boy Singing ya. Ini juga show yang aneh gitu di Las Vegas itu ya. Jadi sayang sekali ya, karirnya bagus, yang ganteng dulu ya. Ini tatonya banyak sekali. Jadi tahun 2021 seperti disebutkan tadi ya, dia tampil di Las Vegas, tapi akhirnya karena dia nggak mau divaksin COVID-19, jadi akhirnya tidak dilibatkan lagi dalam produksi tersebut. Nah, tahun 2021 juga dia ini mencoba peruntungan bertinju gitu. Jadi melawan Lamar Odom ya. Jadi NBA player, jadi pemain NBA ya. Jadi ya tentu saja Aaron Carter kalah dari Lamar Odom. Jadi di ronde kedua itu sudah KO gitu ya. Nah, jadi Aaron Carter ini juga riwayat penyalahgunaan obat terlarang juga akrab gitu. Jadi berapa kali gitu dilaporkan, belum lagi percintaannya. Kalau percintaan aku nggak ngikutin ya gosip-gosip apakah dia terlibat cinta segitiga dengan Hilary Duff atau sebagainya. Itu gosip jadul sekali tahun 2000-an ya. Jadi anak-anak MTV biasanya yang suka apa? Beli majalah Aneka Yes gitu kawanku. Biasanya ya adalah cerita-cerita tentang Aaron Carter dan pacar-pacarnya ya. Jadi kalau aku bilang disayangkan sekali ya wajah tampannya. Jadi ya harus ya jelek gitu ya sekarang kalau menurut gue ya. Bertato, kemudian kurus dan sebagainya. Mengingatkan kita dengan Lindsay Lohan yang menyanyiakan karirnya gitu ya. Nah, jadi hari ini tanggal 5 November 2022, Aaron Carter ini ditemukan meninggal ya di California. Jadi umurnya pada saat meninggal adalah 34 tahun ya. Dan ini menurut laporan TMZ ya, Aaron Carter ini ditemukan tewas di bathtubnya. Jadi ketika di bak mandinya itu, ini mengingatkan kita dengan Whitney Houston yang juga meninggal ya karena drug abuse, jadi penggunaan obat terlarang, narkoba, kemudian berendam dan meninggal ya tenggelam di bak mandinya sendiri. Ya, ini juga Aaron Carter juga seperti itu ya. Jadi katanya reported that Carter was found drowned in his bathtub. Jadi ditemukan sudah tenggelam di bathtubnya ya. Jadi a representative for Carter's team said the cause of death is still being determined. Jadi penyebabnya belum tentu saja penyebabnya kan ajal gitu ya. Kalau meninggal kan penyebabnya ajal, dan itu tadi ya tenggelam mungkin karena narkoba ya. Jadi masih kita ikut terus ya, karena belum dipublikasikan penyebab meninggalnya apa, tapi beritanya sudah banyak dulu. Jadi menurutku Aaron Carter ini bakat yang disia-siakan ya. Jadi
jadi apa sih, dari penyanyi cilik kemudian jadi remaja. Mungkin banyak yang gagalnya seperti itu ya, mengingatkan kita pada banyak penyanyi-penyanyi atau bintang-bintang muda yang luar biasa ketika masih kecil dan beranjak dewasa sudah kehilangan pesonanya gitu. Fans-fans selamanya sudah meninggalkannya. Nah, itu juga polemik yang banyak ditemukan penyanyi-penyanyi cilik ya, ketika sudah mulai dewasa, orang sudah mulai meninggalkan, melupakannya. Seharusnya seperti langkah Sherina gitu, ketika dia di puncak karir waktu masih cilik ya istirahat dulu, menghilang dulu, kemudian tampil lagi menjadi dewasa gitu ya. Jadi kesannya transisinya bisa sangat mulus ya. Oke. Ya, Aaron Carter ya dengan reputasinya yang buruk itu ya, tapi ketika kecil juga memberi warna tersendiri bagi penggemar musik receh gitu. Musik kekinian di awal 2000-an. Jadi yang suka nonton Nickelodeon, Disney Channel ya, MTV, yang sebangsanya Lindsay Lohan, Hilary Duff dan sebagainya gitu ya. Pasti kenal lah dengan Aaron Carter, atau penggemar Backstreet Boys ya. Mau tidak mau juga kenal dengan Aaron Carter ini ya. Ini kasetnya tidak kita bahas, jadi banyak membahas tentang masa lalunya Aaron Carter ini ya. Well, itu aja ya video aku kali ini ya, membahas tentang ya awal karir, kemudian masalah-masalah yang menghinggapi Aaron Carter ya, mantan penyanyi cilik dan remaja yang hidupnya kayaknya jadi aneh aja, kemudian ditemukan meninggal hari ini 5 November 2022. Ya, rest in peace ya Aaron Carter. Terima kasih telah mengisi hari-hari di awal tahun 2000-an ya, masa remajaku, zaman MTV dulu, tiap hari denger lagu Crazy Little Particle, I Want Candy, kemudian apa tadi ya yang lumayan baru gitu, Please Don't Google ya. Oke, lupalah gitu ya. Well, itu aja video aku kali ini ya, semoga berfaedah, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini, oke? See you next video, bye-bye!